Tania. Hari ini kita akan membahas video review dari Bri Adera yang berjudul Insulin menghambat proses bakar lemak. Kok bisa insulin bisa menghambat proses bakar lemak? Yuk, mari kita lihat video yang dijelaskan oleh Adera ini kenapa bisa begitu. Jadi, monggo silakan lihat videonya yang sudah kita sematkan dengan teks bahasa Indonesia. Jadi insulin itu kan tujuannya dia adalah mengambil kelebihan gula itu lalu disimpan di dalam sel lemak. Nah, ketika dia disimpan dalam sel lemak itu artinya dilakukan untuk supaya adanya cadangan energi pada saat tidak makan, pada saat famine itu ya. Nah, tapi di sisi yang sama artinya proses pembakaran lemak, kalau proses storing terjadi berarti tidak terjadi proses fat burning. Nah, makanya kenapa secara teoretis ya di sini ya. Nah, ini yang menjadi tantangannya sebenarnya di situ. Makanya kenapa jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengurangi si insulin tersebut. Makanya jawabannya adalah apa? Bukan low calorie tapi apa? Jadi low carbs high fat diet satu. Yang kedua adalah dengan berpuasa ya, intermittent fasting. Kita berbicara insulin sebagai salah satu pemeran utama dalam metabolisme di dalam tubuh kita secara hormonal. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi waktu kita makan sayur-sayuran sebenarnya bagus. Jadi respon insulinnya baik adanya. Tapi waktu kita makan buah karena ada fruktosa, ada gula yang yang dikandung oleh buah yang hanya bisa diproses oleh liver kita, tidak oleh otot kita. Nah, maka pada saat itu bisa iya dalam jumlah tertentu karena mungkin buah ada kebermanfaatannya, tapi kebanyakan tentunya nggak baik. Jadi buat insulinnya otomatis responnya jelek. Nasi otomatis responnya jelek. Jelek itu dalam artinya responnya tinggi, potensi untuk disimpan di dalam sel lemak menjadi lebih besar, sehingga berat badannya nggak turun-turun. Maksudnya itu ya. Nah, kalau kacang-kacangan gimana? Dalam jumlah tertentu masih oke, ya. Lalu kalau daging dan telur, ya, protein, lemak dan sebagainya, tentu sangat baik, tidak ada masalah. Tidak terjadi kenaikan gula darah sehingga tidak terjadi proses penyimpanan lemak di sana. Selama makannya dengan tanpa karbohidrat, makanya kenapa low carbs, high fat. Lalu kalau tepung-tepungan teman-teman tahu, berarti respon insulinnya akan tinggi, makanya teman-teman berat badannya nggak naik. Gula pun juga sama madu. Jadi kalau madunya terutama misalnya asli dan sebagainya di satu sisi pasti baik ya, tapi kalau kebanyakan dia acting sebagai gula akan disimpan dalam sel lemak. Ya, makanya kenapa baik, tapi juga dengan catatan. Kalau cereal, crackers dan sebagainya mungkin bukan ide baik. Tapi yang di sini sekali lagi saya katakan di sini teman-teman jangan salah paham ya, bahwa teman-teman tetap boleh ngelakuin kalau dianggap sebagai si cheat meals-nya teman-teman. Mau nikmatin makanan nggak apa-apa. Tapi saya di sini lebih kepada mengajarkan teman-teman secara teoretis, jadi teman-teman ngerti gitu. Tapi boleh gak saya menikmati bakso, pizza, es krim, coklat? Boleh-boleh aja sekali-sekali ya. Tapi kita di sini buat belajar ya. Nah, keju kebalikannya teman-teman ya, karena teman-teman nggak makan carbs, memungkinkan keju bisa menjadi snack, memungkinkan kacang-kacangan bisa jadi snack, memungkinkan butter bisa jadi snack. Kenapa? Contohnya kayak butter dimasukin ke kopi jadi bulletproof coffee, butter dipakai sama telur misalnya jadi omelet wangi dengan ada butternya, bukan margarinnya dan butternya. Akhirnya kita bisa tetap bisa makan dan kenyang, tapi tanpa harus terjadinya kenaikan gula darah yang akhirnya nanti kadar insulin akhirnya disimpan di sel lemak, akhirnya berat badannya nggak turun. Kurang lebih itu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Informasi ini bisa menjadi tambahan video-video yang lain ya. Teman-teman terus belajar dan terus berbagi. Semoga ini bermanfaat. Setujukah Anda bahwa sehat adalah pilihan hidup kita? Jadi kita bebas memilih gaya hidup yang kita inginkan dan kita bebas memilih makanan yang kita ingin konsumsi, tetapi kita tidak bebas dari konsekuensinya. Jadi kita ingin enak di depan atau ingin enak di belakang, itu pilihan kita. Selain itu, kita tidak mungkin bisa membayar orang melakukan push up, pull up, squat, tetapi kita yang mendapatkan ototnya. Jadi kita yang harus melakukan kepada diri kita sendiri. Kekuatan dan kesehatan mental kita ternyata dipengaruhi juga oleh kekuatan fisik. Jadi kita perlu melatih fisik kita supaya kita bisa mengatasi segala masalah dan tantangan dalam hidup kita. Saya Joe Bualfu bersama Binal Genet, kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh. Di Binal Genet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.